Ya, nanti akan terlihat pasal mana yang akan kuat untuk bisa disangkakan. Ya, Bang, situ Bang tanggapan Bang terkait yang lagi viral Bang kemarin nih, selebgram yang heboh, yang diduga adanya persinggungan atau pelakor di share nih. Mungkin tanggapan Abang dari pandangan hukum seperti apa Bang? Ya, kita melihat ya begitu viral ya di media sosial, tentunya kita semua seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia juga melihat adanya suatu perbuatan perselingkuhan ya antara Ami ya kan? Ya, Ami itu adalah istri sah, di mana dengan saudara Aden Wong dengan Tisha Erni, yaitu pedangdut yang sekarang lagi viral ya. Nah, di sini kita melihat bahwa sungguh kita semua melihat kaget karena cukup kaget di sini. Dia tidak cuma mengambil suaminya, tetapi juga bersama-sama dengan suaminya mengambil anak kandungnya. Jadi seperti itu. Yang kita lihat itu tempatnya itu di rumah sakit ya, rumah sakit ternama di Jakarta, dan kemudian anaknya baru berusia 4 tahun dan yang satunya sudah cukup besar ya, cukup besar. Tetapi melihat dari hal tersebut, kita begitu banyak pertanyaan dan bagaimana sih sebenarnya cerita sesungguhnya antara Aden Wong dan Ami, hubungan itu seperti apa begitu. Makanya dari sini kita melihat dari sudut pandang hukum ya, tentunya apakah kasus ini layak untuk bisa dilaporkan secara pidana seperti itu. Nah Bang, bicara terkait undang-undang perkawinan Bang, itu kan bukannya anak di bawah 13 tahun itu jatuh ke tangan ibunya Bang ya? Lalu bagaimana diambil malah suaminya Bang? Iya, tentunya pasti ya, di mana-mana apalagi anak itu baru 4 bulan ya, itu selalu dan yakin bahwa hak asuh anak itu ada di bawah hak asuh ibunya. Karena memang pertama adalah orang tua ataupun ayah dan ibunya. Kalau ibunya ini nggak bisa memberikan ASI, tentunya anak ini kan pasti perkembangan pertumbuhannya pun bisa mengganggu kan, seperti itu. Nah sekarang kalau kita lihat bahwa kenapa sih ayahnya mengambil anaknya bersama-sama pelakor kan, seperti itu. Nah ini kan belum ada keterangan ataupun pembuktian secara verbal dan aktual, sehingga kita semua masih bertanya-tanya nih antara kenapa tuh anaknya yang besar lebih kalau kita lihat di video ya, kalau kita lihat di video itu lebih condong dia memilih ke bapaknya. Kenapa seperti itu? Nah ini yang harus kita perdalam dan kita dalami ya, agar proses juga di penyelidikan kan tentunya sudah masuk ke dalam ranah pihak kepolisian ya, seperti itu. Bang, ini yang sekarang masuk ke perselingkuhan apa perzinahan Bang? Kalau kita lihat dari kasusnya Ami dan Aden Wong ya, tentunya dari pihak istri sah melaporkanlah kasus ini ke pihak berwajib, karena kita melihat bahwa ini melibatkan orang Indonesia juga ada di situ, dan lokus tempusnya juga di Indonesia. Tentunya di dalam peradilan di Indonesia pun kita berhak untuk meminta keadilan, dan akhirnya juga Ami membuat laporan ke Polda Metro Jaya atas dugaan laporan 284 perzinahan ya. Perzinahan itu adalah suatu bentuk perselingkuhan ya, dan melakukan hubungan ya, hubungan di luar daripada jadi bukan hubungan resmi ya, bukan hubungan pernikahan, di luar hubungan pernikahan, di mana
hubungan ini mempunyai dampak hukum. Artinya ada undang-undang yang mengatur itu bahwa menurut dengan adanya fakta dan bukti tadi yang disampaikan oleh saudara Ami ke pihak kepolisian, tentunya itu mencakup bukti-bukti yang cukup. Artinya ada saksi, ada barang buktinya itu keterangan ahli, melihat dari surat, atau mungkin ada barang bukti tertentu sehingga ini layaklah untuk bisa dijadikan laporan untuk ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Lihat bukan dari nilai ataupun bentuk daripada lamanya sanksi pidananya, tetapi kita melihat bahwa seperti apa sih pokok perkaranya sehingga terjadinya perzinahan. Terus apa aja sih faktor-faktornya sehingga ini bisa melakukan seperti itu. Kan gitu. Ini ada faktor-faktor yang menunjang itu kan. Tentunya ini yang harus kita dalamin, sehingga yang terpenting adalah masalah daripada antara Aden Wong dan Aden Wong dan si Ami ini bisa terkuak. Sebenarnya ada masalah apa sebenarnya di balik itu kan, kita kan nggak tahu. Nah, tentunya KPAI Indonesia juga, karena ini melibatkan orang Indonesia, kita harus juga menghubungi juga KPAI di Korea Selatan dan melihat bahwa statusnya dari dari si Ami dan Aden Wong itu seperti apa di sana. Nah, tentunya di situ juga ada bahwa didaftarkan sesuai dengan negaranya, bahwa dia adalah suami istri yang sah, anaknya juga pastinya ya kan ada di bawah hak asuh anak daripada saudara Ami. Nah, tentunya itu yang menjadi pokok penting buat bisa dilanjutkan kasus ini di dalam proses pelaporan di Indonesia ya, seperti itu. Bang, tapi ini ya, kedua orang ini kan, pasang suami istri ini kan orang luar ya Bang ya, orang asing. Sedangkan yang pelakor dengan pelakor itu orang Indonesia gitu. Lantas bagaimana Bang secara menarik undang-undangnya Bang? Iya, tentunya kita melihat dari sisi tempat kejadian perkara, itu yang benar-benar penting, ya kan, locus tempus. Nah, ini karena adanya di Indonesia pertama, dan yang kedua itu melibatkan orang Indonesia juga. Walaupun ini yang dirugikan, kalau kita lihat ya, kalau lihat dari kronologi cerita ini kan dirugikan ataupun adanya tindak pidana perselingkuhan ini orang luar, orang Korea Selatan. Tapi tidak menutup kemungkinan apabila suatu terjadi tindak pidana yang ada di Indonesia dan mempunyai dasar yang kuat. Artinya dasar kuat itu dia adalah istri sah. Benar, istri sah dan punya surat sah bahwa dia suami istri yang sah, belum adanya perceraian. Tentunya dia akan bisa melaporkan. Karena di sini ada tindakan perzinahan. Nah, tindakan perzinahan ini sendirilah yang akan kita laporkan, karena yang melakukannya ini bersama-sama kan, antara yang diduga Tisha Erni dan Aden Wong, seperti itu. Nah Bang, ini kan lagi marak banget nih Bang nih, yang soal dalam perkawinan Bang ya, ujung-ujungnya anak lagi yang kena imbasnya, Perlu nggak sih Bang, Abang sebagai praktisi hukum itu serta juga turun tangan pemerintah dalam situasi seperti ini? Karena udah sering banget terjadi kayak gini Bang. Iya, kalau saya melihat dari ramainya perbincangan ini kan cukup unik ya. Kalau kita melihat bahwa di Indonesia juga banyak kasus-kasus perzinahan ya, mulai dari artis sampai pun masyarakat biasa. Tetapi kalau kita lihat dari kasus yang ini adalah kasus yang sangat unik. Kenapa? Karena umurnya anaknya baru 4 bulan ya, terus butuh ASI, sehingga ini laporannya nggak cuma perzinahan, tapi adanya menghalang-halangi pemberian ASI eksklusif kepada bayi itu. Nah, sekarang kan artinya di sini dua delik aduan yang kita lihat. Delik aduannya itu satu perzinahan, yang kedua menghalang-halangi, itu pasal 201 di mana undang-undang itu adalah menghalang-halangi adanya pemberian ASI, itu undang-undang kesehatan, di mana di dalam pasal 128 itu kita melihat bahwa adanya hukumannya 1 tahun memang, tetapi kan di sini ini adalah delik aduan absolut yang harus dikembangkan atau dilakukan penyelidikan, sehingga ini menjadi delik aduan yang cukup serius. Ada apa sih sebenarnya, Nad?
dari pihak PPA nanti yang akan mengklirkan bahwa kedua belah pihak antara suami dan istri yang melibatkan orang ketiga, tentunya kita lihat dulu nih seperti apa. Nah, di dalam undang-undang di Korea Selatan pun sebenarnya prinsipnya sama, tetapi kebijakannya mungkin yang berbeda. Yang kita lihat makanya kalau andai kata dari Korea Selatan itu dibawa lari oleh orang tuanya, itu masuk undang-undang konvensi Den Haag di internasional. Artinya konvensi Den Haag terhadap pelarian anak keluar dari negaranya. Kalau kita lihat dari sisi luar negeri ya, dari internasional. Tetapi di sini kan kita melihat unik nih, bahwa anaknya dibawa lari lah ke Indonesia memang, tetapi ikut sertalah ada seseorang yang menghalang-halangi nih, karena Ami itu ibu kandungnya datang ingin memberikan ASI, tetapi ditolaklah, bahkan terjadilah pemukulan. Di sini pasal-pasalnya kalau saya lihat cukup unik ya, kalau memang itu bisa dijadikan suatu delik aduan pidana baru, ada pemukulan ya kan, di situ kan kita rebut-rebutan kasaran. Nah di sini coba kita lihat bahwa itu bisa dikembangkan secara hukum yang positif tentunya terhadap apa yang terjadi di kejadian perkara tersebut, sehingga ini kasus semakin jelas, semakin clear. Dua belah pihak ini, ada pihak-pihak tertentu, makanya ini yang harus kita dalamin, penyidik juga harus dalamin hal ini. Nah tentunya semua ada resiko, karena ya Tisha Erni itu kan melakukan mengambil pelakor lah, mengambil suami, yang ngapain juga anak juga ikut diambil gitu kan, apalagi 4 bulan. Nah sekarang nih bisa nggak itu dia menjelaskan tentang hal ini, apakah ada faktor-faktor tertentu yang menguatkan kan seperti itu. Nah itulah proses penyidik yang akan menjelaskan nanti. Berarti secara langsung ini kena pasal berlapis bang ya? Bisa saja kalau semua delik begitu dalam pelaporan ini dikembangkan dan dimintain keterangan terhadap pelaku, tentunya nanti akan terlihat pasal mana yang akan kuat untuk bisa disangkakan.